Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu bab dalam IMK, yaitu kerangka kerja dan paradigma interaksi. Ya, interaksi ini maksudnya adalah interaksi manusia dan komputer. Kita tahu bahwa setiap ragam interaksi memiliki sejumlah atribut yang melekat kepadanya. Atribut-atribut inilah yang menjadikan suatu interaksi cocok untuk aktivitas komputasi tertentu, tetapi tidak cocok untuk yang lainnya. Dengan demikian, perancang terlebih dahulu harus memahami berbagai isu atau berbagai problem yang melekat pada setiap ragam interaksi itu, agar mereka mampu menciptakan antarmuka yang paling sesuai untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Maka di bab ini kita akan belajar tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi itu. Oke, lanjut. Kerangka kerja untuk memahami interaksi, ya. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah kerangka kerja untuk memahami interaksi. Oke, kerangka kerja pada dasarnya adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasi suatu sistem. Maksudnya di sini adalah bahwa kerangka itu dibuat ya sebagai struktur ya, yang mana nanti di dalamnya ada konseptual dari sebuah sistem yang akan dibuat ya. Terus yang kedua adalah kerangka kerja yang akan dipelajari adalah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer ya. Jadi nanti kerangka kerja yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana nanti kerangka kerja itu dapat memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi nanti bagaimana ya kerangkanya biar nanti manusia itu ya, bisa memahami, bisa berinteraksi dengan komputer, gitu ya. Setelah itu, yang ketiga adalah kerangka kerja digunakan untuk menyusun proses perancangan dan membantu perancang untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah. Nah, yang ketiga adalah kerangka itu digunakan untuk membantu perancang untuk mengidentifikasi jika terjadi permasalahan pada sistem yang dirancang. Nah, ini adalah 3 pokok ya dari kerangka kerja itu. Kenapa kita membutuhkan yang namanya kerangka kerja dalam membangun sebuah interaksi manusia dan komputer. Oke, ada ya di sini ada struktur tindakan ya. Jadi ketika kita sudah di dalam sebuah kerangka kerja itu ada yang namanya struktur tindakan ya. Jadi struktur tindakan ini adalah merupakan siklus ya. Siklus tindakan mulai dari apa yang akan dieksekusi dan setelah itu apa yang akan dievaluasi seperti itu ya. Terdiri dari siklus ini, siklus dari tindakan ini ya, struktur tindakan ini ada 4 di sini, yaitu ada goal, ada eksekusi, ada dunia nyata dan evaluasi. Jadi menurut Norman pada tahun Norman 1990 menyebutkan bahwa struktur tindakan itu terdiri dari 4 bagian ini, yaitu goal, eksekusi, dunia nyata dan evaluasi. Ya, yang mana antara ketiganya ini ada keterkaitan ya. Ada keterkaitan. Apa itu goal? Jadi goal itu maksudnya di sini adalah kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Jadi goal itu adalah keinginan atau kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Contohnya
kita ingin menyimpan berkas gitu ya. Oke, jadi goalnya adalah keinginan oleh pengguna, yaitu keinginannya adalah menyimpan berkas gitu ya. Bagaimana cara menyimpan berkas gitu ya. Saya ingin menyimpan berkas, itu adalah goalnya. Terus yang kedua adalah eksekusi. Eksekusi itu adalah melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. Jadi ketika kita ingin save ya, kita ingin menyimpan berkas, apa yang dilakukan? Yaitu melakukan eksekusi, yaitu eksekusinya adalah kalau kita menggunakan Microsoft Word ya gitu ya, Microsoft Word, maka kita melakukan eksekusi yaitu file gitu ya. Kita klik file lalu save gitu ya, atau save as. Atau dengan melakukan kombinasi di tombol Ctrl S. Nah, itu adalah eksekusinya ya. Eksekusinya. Eksekusinya itu. Jadi pertama goalnya apa? Yaitu saya ingin menyimpan berkas. Eksekusinya apa? Yaitu kita mengklik file lalu ke save atau save as, atau kita menggunakan tombol kombinasi antara Ctrl plus S. Nah, terus selanjutnya itu adalah dunia nyata. Apa dunia nyata itu? Yang dimaksud dunia nyata itu adalah tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya di Microsoft Word, aplikasinya ya. Jadi dunia nyatanya itu adalah ya di aplikasi itu. Kalau kita menggunakan Microsoft Word ya Microsoft Word gitu ya, dan lain-lainnya. Itu dunia nyatanya, atau dunia nyatanya tempat kita mengeksekusi apa yang kita inginkan gitu. Setelah itu terakhir adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Pengguna melakukan validasi atas suatu tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah kita save gitu ya, ketika kita eksekusi save, nah tempat save gitu ya, nanti kita perlu adanya evaluasi apakah file yang sudah kita simpan itu sudah benar. Apakah itu memang file yang kita inginkan atau tidak gitu ya. Nah, itu namanya evaluasi di situ. Perlu adanya evaluasi. Kalau memang oke ya sudah, berarti kembali lagi ke goal. Berarti itu yang diinginkan, seperti itu. Kalau nanti ternyata tidak, ternyata ada yang keliru, maka perlu adanya ya tindakan lagi dari goal itu. Gitu. Kembali lagi ke goal. Goalnya berarti kalau sudah oke, benar, maka selesai gitu ya. Tapi kalau tidak, maka kembali lagi. Ketika masuk ke goal, maka dieksekusi lagi. Oh, ternyata masih belum, dieksekusi lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Tuh. Itu dari struktur tindakan. Kita lanjut di sini. Ada 7 langkah tindakan ya. Kalau tadi itu adalah struktur tindakan, itu ada 4. Nah, kalau apa langkah tindakannya ya, ada 7 di sini ya. Jadi 7 langkah tindakan ini merupakan pengembangan dari struktur tindakan tadi ya. Jadi ketika kita ingin menyimpan berkas seperti tadi, yaitu sebenarnya kalau lebih diperinci lagi ya, langkah-langkahnya dari 3 itu ada 7 di sini ya. Pertama yaitu menentukan goal ya. Menentukan goal. Goalnya apa tadi? Keinginan yang oleh pengguna itu, keinginan atau kejadian yang diinginkan oleh pengguna gitu ya. Menentukan goalnya itu menentukan apa yang diinginkan oleh pengguna. Contohnya tadi menyimpan berkas ya, menyimpan file Word semuanya gitu. Yang kedua adalah membentuk keinginan. Ya. Membentuk keinginan maksudnya di sini adalah ketika kita menentukan goalnya, ingin melakukan tindakan menyimpan berkas, maka kita harus membentuk keinginan untuk menyimpan berkas itu gitu ya. Setelah itu baru menentukan urutan yang akan dilakukan. Nah, menentukan urutan
yang akan dilakukan ya. Ketika kita sudah punya keinginan untuk menyimpan berkas itu, ya menentukan urutan mana yang akan kita lakukan. Bisa menggunakan Ctrl S atau dengan menggunakan file save atau save as ya. Keduanya bisa. Jadi kita menentukan urutan yang akan dilakukan gitu ya. Setelah itu baru mengeksekusi tindakan sesuai dengan urutan yang telah dipilih. Setelah itu baru kita mengeksekusi. Ketika kita sudah mengurutkan, oh saya mau pakai file save atau Ctrl S, maka kita mengeksekusinya itu, melakukan tindakan itu, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Setelah itu baru memahami status dunia nyata. Setelah itu baru kita memahami status di dunia nyata. Nah, ini sudah kembali ke dunia nyatanya. Jadi memahami. Jadi ketika kita sudah mengesave, jadi apa yang terjadi di dunia nyata itu? Apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Setelah itu baru menginterpretasikan persepsinya ya. Menginterpretasikan persepsinya. Anggapannya ya, menginterpretasikan anggapannya. Apakah sudah sesuai atau tidak. Baru setelah itu kita mengevaluasi hasil persepsinya. Mengevaluasi hasil persepsinya itu. Hasil tanggapannya itu tadi. Mengevaluasi apakah ketika kita sudah menginterpretasikannya ya, menerjemahnya, menginterpretasikan persepsi, menerjemahkan tanggapan itu, setelah itu kita mengevaluasi apakah tanggapan itu sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan atau tidak ya, sebelum nanti kembali lagi ke goal ya, gitu. Oke, ini adalah kalau kita buat sebuah gambar gitu ya. Kalau kita buat sebuah gambar di sini, ini perlu diperbaiki. Nah, kalau kita bentuk dalam sebuah gambar, ya, kalau kita bentuk dalam sebuah gambar, maka akan berbentuk seperti ini, ya. Seperti tadi kan ada, kalau tadi ada struktur itu, struktur tindakan, ya. Lalu 7 langkah tindakan itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi 7 langkah tindakan itu berada di ada di bagian eksekusi dan evaluasi ya. Kita lihat di depan, jadi di sini ada eksekusi, di sini ada evaluasi. Ketika kita menuju pada langkah tindakan itu, maka 7-nya itu berada di berada di sini ya, berada di eksekusi dan berada di evaluasi. Ada di evaluasi. Jadi ini adalah goalnya, gitu ya, menentukan goalnya. Setelah itu membentuk keinginan itu tadi, ya, membentuk keinginan itu tadi, ya, membentuk keinginan itu tadi, membentuk tindakan itu berada di eksekusi, mengeksekusi tindakan itu berada di berada di eksekusi. Setelah itu kita ke dunia nyata. Dunia nyata ini sebenarnya setelah itu baru ke evaluasi, yaitu memahami status di dunia nyata. Ketika sudah kita berada di dunia nyata, di bagian evaluasinya itu ada 3 proses di sini, yaitu memahami status dunia nyatanya, memahami dunia nyatanya itu apakah sudah sesuai atau tidak, yaitu setelah itu menginterpretasikan persepsinya, tanggapannya seperti itu, baru nanti mengevaluasi dari hasil interpretasi itu, baru nanti kembali ke goal lagi. Nah itu ya, ini merupakan perkembangan dari struktur tindakan itu, yaitu 7 langkah. Ini merupakan pengembangan dari struktur tindakan yang disebutkan di awal. Oke, kita lanjut di sini.
yaitu jarak pemisah ya. Jarak pemisah. Apa itu jarak pemisah gitu ya? Di sini ada kata-kata gulf of exclusion ya. Jadi gulf of exclusion itu maksudnya adalah ya jarak pemisah itu, jarak pemisah gitu ya. Jarak pemisah dalam bahasa Inggrisnya adalah gulf of exclusion. Jadi secara pengertian bahwa jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Ya, jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita di dalam membangun sebuah sistem ya, kita juga harus memikirkan gulf of execution ini ya, perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dilakukan oleh sistem ya, karena nanti perlu adanya sedikit jarak atau minimal jarak pemisah ini jangan terlalu lebar, atau apa yang diinginkan oleh sistem apa yang diinginkan oleh pengguna itu ternyata tidak ada di dalam sistem. Berarti kalau seperti itu bahwa jarak pemisahnya itu cukup lebar. Tapi kalau apa yang diinginkan oleh pengguna itu sesuai dengan apa yang ada di sistem gitu ya, atau yang sistem yang akan kita gunakan itu sesuai dengan keinginan pengguna, maka berarti jarak pemisahnya itu berarti dia sangat kecil gitu ya, seperti itu. Itu maksudnya adalah dari jarak pemisah eksekusi ini. Contohnya kita tadi ingin menyimpan berkas gitu ya. Ternyata ketika kita ingin menyimpan berkas, tidak ada menu untuk menyimpan berkas itu. Nah, ketika kita klik file tidak ada save, tidak ada save as, atau kita tidak bisa melakukan kombinasi Ctrl S. Berarti di situ ada gulf of exclusion ya. Ada jarak pemisah yang cukup lebar untuk mengeksekusi sebuah kegiatan itu. Sebuah kegiatan, yaitu kegiatannya adalah menyimpan berkas. Itu perlu kita perhatikan ketika kita membangun sebuah sistem, ketika kita membuat sebuah sistem, membangun sebuah sistem atau membangun sebuah aplikasi. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Jarak pemisah. Nah, kalau tadi ya jarak pemisah eksekusi. Ini bukan jarak pemisah eksekusi. Nah, saya ubah dulu. Di sini jarak pemisah evaluasi. Ya. Evaluasi. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang jarak pemisah eksekusi, ketika kita mengeksekusi sebuah program, di sini kita masuk ke jarak pemisah evaluasi. Ya. Jadi secara pengertian bahwa kita kembali ke jarak pemisah evaluasi di sini. Nah, jadi jarak pemisah evaluasi maksudnya adalah tingkat kesulitan yang dihadapi oleh pengguna untuk mengartikan status sistem, dan seberapa jauh artefak yang dimiliki antarmuka pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa perancang antarmuka harus memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memahami dan menginterpretasikan suatu status sistem. Jadi memberikan kesempatan bagi pengguna ya untuk memahami dan menginterpretasikan, menterjemah ya dari satu sistem yang digunakan, seperti itu ya. Sebagai contoh tadi ingin menyimpan berkas gitu ya. Contoh menyimpan berkas gitu ya. Maka menu file harus terlihat jelas dan ditempatkan pada tempat yang diharapkan ya. Contohnya kalau yang biasa itu berada di pojok kiri atas ya. Hal tersebut dengan
penempatan yang benar tersebut akan mengurangi usaha yang diperlukan untuk pengguna menggunakan antarmuka tersebut, ya. Jadi hal itu mengurangi usaha dari pengguna, ya. Intinya membuat pengguna tidak bingung lah untuk menggunakan sistem itu, sehingga evaluasi itu tidak terlalu tidak terlalu dibutuhkan, ya. Lain lagi kalau nanti contohnya file menu yang biasanya berada di pojok kiri atas itu berada di tempat lain, gitu ya. Itu akan membingungkan pengguna, sehingga jarak pemisah evaluasi itu sangat lebar, ya, jaraknya seperti itu, ya. Atau kita kenal jarak pemisah evaluasi itu sebagai gulf of evaluation, ya. Kalau tadi jarak pemisah eksekusi itu gulf of execution, kalau jarak pemisah evaluasi disebut sebagai gulf of evaluation. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada 4 komponen utama kerangka kerja interaksi, yaitu ada sistem, ada pengguna, ada masukan dan keluaran. Ini sudah biasa, ya. Jadi ada sistem, terus ada pengguna sebagai orang yang menggunakan, ada masukan, terus ada keluaran. Oke. Kita lanjut di sini. Di sini ada siklus interaksi, ya. Tadi ada sistem, gitu ya. Ada 4 komponen, sekarang ada siklus interaksi di sini, ya. Ada siklus interaksi itu ada 2 fase di sini. Ya, tetap, ya, kita bermain-main di eksekusi dan di evaluasi, ya. Ada fase eksekusi dan juga ada fase evaluasi. Jadi pertama kita membahas tentang fase eksekusi. Jadi siklus interaksi antara manusia komputer, ya, dari tindakan tadi ada struktur tindakan tadi, ada goal, ada eksekusi, ada dunia nyata, ada evaluasi. Itu siklusnya, ya. Siklus di situ, siklus interaksinya itu ada 2 fase. Yaitu fase dieksekusi, ya, dan fase deevaluasi. Goal dan dunia nyata itu merupakan hal awal, dan goal itu merupakan awal kejadian, sedangkan dunia nyata itu adalah hasil dari yang diinginkan di goal itu, gitu ya, seperti itu. Anggaplah goal itu ada awal, dunia nyata itu adalah akhir. Anggap seperti itu dulu. Untuk menggabungkan keduanya itu perlu adanya fase eksekusi dan ada fase evaluasi. Jadi untuk menginteraksikan antara goal dan dunia nyata itu ada fase eksekusi dan ada fase evaluasi, gitu. Oke, kita mulai dari fase eksekusi, ya. Pertama itu ada artikulasi. Apa itu artikulasi? Yaitu pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Ya, jadi pengguna memformulasikan sebuah goal, jadi diformulasikannya sebuah goal atau keinginan, gitu ya, yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan atau inputan ke dalam sistem, gitu ya. Setelah itu ada fase pengerjaan. Pengerjaan adalah bahasa masukan tadi, ya, bahasa masukan yang ada di artikulasi tersebut diterjemah ke dalam bahasa mesin. Ya. Jadi bahasa masukan, gitu ya, itu diterjemah dalam bahasa mesin. Bahasa masukan itu bisa berupa bahasa kita, bahasa yang kita pahami atau bahasa manusia, gitu ya. Itu nanti diubah dari pengerjaan itu, berarti dia mengubah bahasa masukan itu yang masih menggunakan bahasa sehari-hari, gitu ya, bahasa manusia, gitu ya, diterjemah ke dalam bahasa mesin. Setelah itu ada penyajian, ya.
Apa itu penyajian? Adalah sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, ya, yang menggunakan bahasa mesin, ya, dan mengeluarkan sebuah keluaran berupa bahasa diterjemah lagi ke dalam bahasa manusia, gitu. Bahasa yang dipahami oleh kita, gitu ya. Yang pertamanya dari bahasa manusia, ya, bahasa kita, gitu ya. Anggaplah bahasa Indonesia dulu, menggunakan bahasa Indonesia semuanya, aku, gitu ya. Setelah itu di bagian artikulasi, setelah itu ada pengerjaan, mengubah aku itu menjadi bahasa mesin. Setelah itu penyajian, yaitu menyajikan aku itu di dalam tempat penyajian, entah itu di monitor, entah itu di dalam Microsoft Word dan lain-lain, gitu ya. Itu adalah fase eksekusi. Setelah itu ada fase evaluasi, yaitu ada observasi, yaitu pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula. Ya, jadi nanti ketika kita memasukkan kata aku, nah, itu observasinya adalah apakah kata aku itu memang yang ditampil di layar atau berada di dalam aplikasi Microsoft Word itu sudah sesuai dengan apa yang diinputkan, gitu ya. Contohnya seperti itu, ya. Kalau sudah oke, berarti benar. Kalau tidak benar, berarti ada yang keliru dimasukkan tersebut, gitu ya. Mungkin kita salah ketik dan semacamnya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Hubungan antara model konseptual, ya. Di sini kita melihat hubungan antara model konseptual, gambaran sistem, dan model mental. Ya. Ya. Kita mulai dari model konseptual dulu. Apa itu model konseptual, gitu ya? Jadi model konseptual atau model perancang adalah suatu model yang diciptakan oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Adalah suatu model, ya, model yang diciptakan, ya, oleh perancang ketika mereka merancang sebuah sistem. Itu konsepnya, konsep, ya, gambaran, gitu ya, model, gitu ya. Nah, yang mana itu dibuat oleh perancang, gitu ya, untuk membuat sebuah sistem. Intinya seperti itu. Yang kedua adalah gambaran sistem. Adalah sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna, yaitu gambaran dari sistem. Gambaran dari sistem yang dibuat, yang sudah dikonsep tersebut, gitu. Yang ketiga adalah model mental atau pengguna, ya. Adalah model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Nah, contohnya di sini, ya. Ya, contohnya adalah perancang itu, anggap di sini perancang itu membuat sebuah apa namanya ini? Anggap ini love, ya, anggap love. Jadi dia merancang sebuah sistem love, gitu ya. Nah, baru setelah itu dia membuat sebuah gambaran tentang love di dalam sebuah sistem, gitu ya. Setelah itu baru kita ke pengguna, ya. Apakah apakah gambar yang ada di sistem itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna, gitu ya. Apakah sudah sesuai atau tidak? Ya, kalau sesuai berarti apa yang sudah dirancang oleh perancang itu di dalam sebuah sistem itu sudah oke. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan harapan dari pengguna, gitu ya. Dari pengguna, gitu. Jadi model mental itu maksudnya adalah pengguna di sini. Nah, ini adalah hubungan antara model konseptual antara perancang dengan sistem dan juga dengan model mental, ya. Mental pengguna maksudnya di sini. Oke. Kebergunaan. Ya. Kebergunaan, kita masuk ke kebergunaan
adalah derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu pengguna menyelesaikan sebuah tugas. Jadi sebuah sistem itu dikatakan memiliki kebergunaan yang bagus adalah ketika dia sistem itu memiliki kemampuan untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Ya. Jadi kebergunaan itu. Kapan sebuah sistem itu bisa dikatakan sebagai bisa berguna gitu ya. Ketika ini ada tiga unsur ini yaitu pertama yang dikatakan kebergunaan itu sebuah sistem itu ketika memiliki tiga guna ini, kata guna ini ya, memiliki ketiga kata guna itu. Yang pertama adalah berguna, useful. Jadi kebergunaan itu ya pertama harus berguna gitu ya. Harus berguna. Yang kedua yaitu usable, yaitu dapat digunakan. Dapat digunakan. Yang ketiga yaitu digunakan, used ya, berguna, dapat digunakan dan digunakan ya. Digunakan. Jadi kalau sudah memiliki memiliki tiga unsur itu, maka sebuah sistem itu sudah memiliki yang namanya kebergunaan tersebut ya. Kebergunaan tersebut ya. Jadi saya ulangi, sebuah sistem akan disebut berguna gitu ya, memiliki unsur kebergunaan tersebut yaitu ketika memiliki tiga unsur guna ini, yaitu pertama useful, usable dan used ya. Useful itu berarti sistem yang berfungsi seperti yang diinginkan oleh penggunanya, ya berguna berarti. Sedangkan dapat digunakan sistem yang mudah dioperasikan. Terus yang used atau digunakan sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan dan lain-lain. Ya, digunakan, maksud used ini adalah pengguna itu tertarik gitu ya, menarik pengguna atau menyenangkan pengguna untuk menggunakan sistem itu. Oke, selanjutnya adalah komponen kualitas menentukan kebergunaan sebuah sistem. Jadi pertama, kebergunaan itu adalah menurut Dix et al. itu derajat kemampuan sebuah perangkat lunak untuk membantu menggunakan menyelesaikan sebuah tugas. Terus yang kedua, menurut Nelson, kebergunaan itu adalah komponen kualitas menentukan kebergunaan suatu sistem. Ya. Apa saja komponennya itu? Yang pertama adalah kemampuan untuk dipelajari. Ya, jadi sebuah sistem itu berguna apabila mudah memiliki kemampuan untuk dipelajari. Efisiensi, mudah diingat, ya. Mudah diingat, ya. Efisien berarti efisien dia. Mudah diingat, ya. Terus kesalahan dan keamanan, ya. Ya, itu melibatkan perlindungan kepada pengguna terhadap kondisi dan situasi yang tidak diinginkan dan berbahaya. Jadi ada unsur keamanannya di sana ketika ada ada kesalahan yang dilakukan oleh pengguna gitu ya. Ada safety di situ. Terus yang terakhir adalah kepuasan. Jadi sistem itu harus memberikan kepuasan kepada penggunanya ya. Oke. Terus selanjutnya ada uji kebergunaan. Jadi ada untuk menguji sebuah sistem bisa dikatakan
berguna atau tidak, tentang kebergunaannya ya terhadap pengguna gitu ya. Ada beberapa cara itu ya untuk menguji itu ya, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan antarmuka gitu ya. Pertama eh, namanya adalah pemilihan kartu. Yang kedua ada evaluasi heuristik. Terus yang ketiga ada uji coba berbasis skenario. Nah, untuk yang ketiga-tiga ke uji ini, pengujian ini akan kita bahas pada session selanjutnya ya. Kita akan lebih detail bagaimana kita mengukur ya karakteristik dari IMK ini, kita menguji ya, mengetahui ya kelemahan dari antarmuka ini gitu ya. Baik itu dengan metode pemilihan kartu, evaluasi heuristik, uji berbasis skenario. Kita akan membahas ini di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Untuk saat ini kita cukupkan di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.